iradatud dunya bi amalil akhirah. Dan di antara perbuatan syirik yang dilakukan manusia di zaman ini adalah mengamalkan amalan akhirat namun menginginkan daripadanya balasan dari dunianya. Beliau mengutip sebuah ayat di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang beramal solih, mengerjakan amal solih apapun hal itu, dengannya ia menginginkan hayatad dunya wa zinataha, kehidupan dunia, kelapangan rizkinya, berkembangnya pekerjaannya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit dari dirinya maupun keluarganya, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, harta yang melimpah, rumah yang megah, kemuliaan di mata manusia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah Ta'ala berjanji, baiklah akan kami berikan apa yang dia inginkan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak sedikit pun kami kurangi. Dalam ayat yang mulia ini menjelaskan pada diri-diri kita bahwa manakala manusia bersedekah agar hartanya berlipat ganda, melaksanakan sholat duha agar dagangannya laris, menjalankan puasa agar tubuhnya terjaga, melakukan kegiatan-kegiatan yang daripada hal itu bagian dari amal solih, namun ia niatkan padanya iradatud dunya, keinginan-keinginan dunia, maka Allah Ta'ala berjanji akan memberikan hal itu seutuhnya. Wahum fiha la yubkhasun, dan tidak akan kami kurangi sedikit pun. Allah Ta'ala melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka orang-orang semacam itu tidak memiliki bagian dari apa yang telah mereka kerjakan di yaumul qiyamah, melainkan azab api neraka. Wa habita ma sana'u, dan setiap amal yang ia kerjakan telah kami hapuskan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Merupakan sebuah kesengsaraan bukanlah bagi orang-orang yang bermaksiat saja, melainkan orang-orang yang beramal solih, namun ia meniatkan daripada amal solih yang ia lakukan bagian daripada dunia, maka Allah Ta'ala menjanjikan padanya untuk diberikan apa yang ia inginkan di dunia ini, dan di akhirat baginya azab api neraka. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan balasan ajilah, disegerakan balasannya di dunia ini, ajalna lahu fiha, ya akan kami segerakan balasannya. Keluargamu akan jauh dari penyakit, hartamu melimpah, segala kesuksesan yang kamu inginkan akan segera naik. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, maka baginya di sisi Allah adalah neraka yang telah menyala-nyala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya mengenai 3 golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha nazzala ala ahlil qiyamah." Di yaumul qiyamah nanti Allah Ta'ala turun di hadapan seluruh manusia, dari mulai manusia pertama Nabi Adam hingga manusia yang paling terakhir mati, dikumpulkan dan Allah Ta'ala berada di hadapan mereka. Wa kullu ummatin jathiyah, dan setiap manusia di kala itu bertekuk lutut di hadapan Allah Ta'ala. Wa awwalu man yad'u ilaihi, dan orang yang pertama kali dipanggil adalah rajulun atahullahul Qur'an, seorang laki-laki yang diberikan padanya hafalan Quran, ilmu tentang Al-Quran. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, Alamu alimta ma anzaltu ala rasuli
Bukankah telah aku ajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, yakni Al-Quran? Maka ia berkata, faqala bala ya Rabb, benar ya Allah, kau telah mengajarkan kepadaku apa yang kau turunkan kepada Rasulmu, yakni Al-Quran. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menanyakan kembali, Bimada amilta bima alimta bihi, lalu apa yang kamu kerjakan dengan atas apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu kerjakan atas ilmu yang kamu miliki? Faqala, maka ia berkata, kuntu aqumu bihi ana al-laini wa ana an-nahar. Ya Allah, dengan Al-Quran yang kau berikan kepadaku, aku mengerjakannya di pagi hari maupun malam hari. Ia senantiasa menjaga qiyamul lailnya. Ia senantiasa menegakkan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah manusia yang menyeru kepada kebaikan. Faqala Allah, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, kadzabta, kamu berbohong. Wa taqulul malaikatu kadzabta, dan malaikat pun juga mengatakan dia berbohong. Innama arada liqala an fulanun qari. Tidaklah kau melakukan hal itu melainkan karena ingin disebut-sebut bahwa fulan dia adalah seorang qari, seorang yang faham tentang ilmu din. Wa qad qila dzalika, dan dahulu di dunia kamu juga telah dikenal dengan hal itu. Kemudian yang kedua, rajulun yu'ta bihi sahibil mal, seorang laki-laki yang memiliki harta yang melimpah. Lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, alam uwasi hatta lam adaka tahtaju ila ahad. Tidakkah aku pernah lapangkan hartamu sampai kamu tidak membutuhkan orang lain lagi? Ini kebiasaan orang-orang kaya yang memiliki harta yang melimpah, seolah-olah ia tidak membutuhkan orang lain lagi. Dan apabila orang lain datang kepadanya, pasti ia berpikir orang ini pasti cari hutang, ingin cari pertolongan. Lam adzaka tahtaju ila ahad, sampai ia benar-benar meyakini aku tidak butuh orang lain lagi. Faqala bala, maka ia berkata, ya bala ya Rabb, benar ya Rabb. Bimada amilta bima ataituka bihi, lalu buat apa harta yang melimpah itu kau gunakan? Lalu ia berkata, kuntu asilur rahima wa atasaddaq. Ya Allah, sungguh aku telah menyambung silaturahim dan bersedekah. Banyak manusia yang aku bantu, banyak manusia yang aku tolong. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, kadzabta, kamu berbohong. Wa taqulul malaikatu kadzabta, dan para malaikat berkata, ia bohong. Innama arada liqala fulanun jawad. Tidaklah kau melakukan hal itu melainkan karena ingin disebut bahwa fulan ia seorang yang dermawan. Wa qad qila dzalika, dan dahulu kamu telah dikenal dengan hal itu. Kemudian kelompok yang ketiga yang didatangkan kepada Allah Ta'ala adalah rajulun qutila fi sabilillah, seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah. Allah Ta'ala berkata kepadanya, fimada qutilta bihi, di jalan apakah kau terbunuh? Di jalanku atau di jalan yang lain? Maka ia berkata, umirtu bil jihadi faqataltu hatta qutil. Ya Allah, kau merintahkanku untuk berjihad, maka aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu. Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, kadzabta, kau berdusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta, dan para malaikat juga berkata, kau berdusta. Innama liyuridu an yuqala fulanun jari. Tidaklah kau melakukan hal itu melainkan karena ingin disebut-sebut bahwa fulan adalah seorang yang pemberani. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rukbati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk lutut dari Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, ulaika salasah, mereka inilah 3 orang. Awwalu khalqillah, makhluk Allah Ta'ala yang pertama, tusya'aru bihimun nar,
Dengan mereka inilah neraka dinyalakan pertama kali. Orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka bukanlah seorang pezina, bukanlah seorang yang berbuat syirik, bukanlah seorang yang penuh dengan kemaksiatan dalam umurnya, melainkan orang yang pertama kali ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka dan dengan nyala neraka dinyalakan adalah 3 orang yang jelas di mata manusia ia adalah seorang yang baik, seorang yang mulia, seorang yang telah banyak berkorban untuk Islam dan kaum muslimin. Namun di sisi Allah, di mata Allah, karena amalan yang mereka lakukan, mereka kerjakan mengharapkan pujian dari manusia serta bagian dari dunia, maka di sisi Allah mereka hanyalah orang-orang yang hina dina dan bahkan menjadi bagian orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka.